Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 774 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Tafsir Al-Quran Al-Azim, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke 74, 78 ya. Ayat ke-78, di mana pada ayat yang mulia ini, ayat ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Khadir berkata kepada Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wa azkas salam, qala hadha firaqu baini wa bainik saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Khidir berkata, hadha firaqu baini wa bainik, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kemudian beliau berkata, saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra, kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka mulai Khidir alaihi salam menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam tentang sebab kenapa beliau melakukan 3 perbuatan di atas. Apa hikmah di balik itu semua? Ya, maka
Insyaallah pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan di mana para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama di mana beliau merusak kapal yang dimiliki oleh seseorang, maka beliau berkata, wa amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Beliau berkata, adapun as-safinah, ya, adapun kapal atau bahtera, fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Ya, kapal itu atau bahtera itu adalah milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahr, yang bekerja di laut, artinya nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha, dan aku bertujuan merusak bahtera itu, merusakkan bahtera itu, ya, karena wa kana wara'ahum malik, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Ya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, ini adalah tafsir ma ashkala amruhu ala Musa alaihi salam. Ini adalah penjelasan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Khadir alaihi salam yang Nabi Musa alaihi salam merasa keberatan dengannya. Wa ma kana ankara zahirahu, sebuah perkara yang dia ingkari secara zahirnya. Wa qad adhharahu Allahul Khadir alaihi salam ala hikmatin batinah, dan Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan atau menampakkan kepada Khadir alaihi salam sebuah hikmah yang tersembunyi. Ya, maka beliau mengatakan sesungguhnya bahtera itu kenapa beliau rusak? Karena bahtera ini adalah bahtera yang dimiliki oleh orang-orang miskin, ya, yang profesi mereka adalah nelayan. Kemudian beliau sebutkan kenapa beliau rusak, karena di sana atau di daerah yang akan dilewati oleh bahtera ini ada seorang raja yang zalim, di mana raja ini ya'khudhu kulla safinah. Imam Ibnu Katsir mengatakan salihatan ay jayyidah. Raja ini akan merampas semua bahtera, akan merampas semua kapal yang bagus, yang tidak ada cacat. Jadi kalau ada kerusakan kapal itu, raja ini akan lepaskan, beliau tidak akan rampas itu bahtera. Ya, kalau seandainya ada kerusakan, tapi kalau bagus, sempurna, maka dia akan mengambilnya. Fa'aradtu an aibaha, maka Khadir mengatakan, aku ingin merusak sedikit daripada kapal tersebut agar tidak dirampas oleh raja. Ya, ini hikmah batinah. Ya, ini hikmah batinah, ya, sebuah hikmah yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi Khadir diberitahu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau diberitahu oleh Allah karena sekali lagi sering kita ingatkan, beliau adalah seorang nabi. Kemudian yang kedua, ayat ke-81, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Adapun yang kedua, ya, yang dilakukan oleh Khadir alaihi salam adalah membunuh seorang anak, ya, membunuh seorang anak. Tiba-tiba tatkala mereka melewati sekumpulan anak yang sedang bermain satu tempat, maka Khadir alaihi salam mendekati anak-anak tersebut dan menangkap salah satu di antara mereka, bahkan disebutkan yang paling ganteng. Yang paling ganteng yang ditangkap, kemudian dia bunuh. Nah, maka pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan, Nabi Musa alaihissalam, kalau yang di pertama lupa, dia menyoal, dia bertanya tentang kenapa Khadir melakukannya. Kalau yang pertama karena lupa, maka yang kedua ini karena memang dia lihat ini adalah sebuah perbuatan yang sudah tidak bisa dibiarkan, ya, membunuh.
Maka sebenarnya ia tahu syarat dan ketentuan yang sudah disepakati, akan tapi karena ini sudah berlebihan menurutnya, sebuah perbuatan yang sudah tidak mungkin didiamkan, maka beliau langsung menegurnya. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka Khadir mengatakan, wa ammal gulam, adapun anak, ya, adapun anak yang aku bunuh, beliau mengatakan fakana abawahu mu'minain. Ya, anak itu memiliki dua orang tua yang beriman. Jadi seorang anak yang kedua ayahnya adalah, kedua ayah dan ibunya adalah mukminain, yakni orang yang beriman. Fa khasyina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Maka kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada tughyanan, kesesatan dan kekafiran. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Kami menghendaki, kata Khadir, supaya Allah Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih khairan, yang lebih baik daripada anak tersebut, ya, dan zakatan wa aqraba rahmah, dan lebih baik dari sisi kesuciannya dari anaknya yang telah kita bunuh, yang telah kami bunuh, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Ini sebabnya. Jadi anak tersebut dibunuh karena anak ini, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, telah ditetapkan dalam ketentuan Allah kelak kalau besar ia akan menjadi seorang yang kafir, dan ayah ibunya itu sangat menyayanginya, ya, ditakutkan kalau seandainya nanti dia besar dan dia sesat, ia jatuh ke dalam kekufuran anaknya ini, kemudian sang anak karena sangat disayang oleh ayah dan ibunya akan menarik ayah ibunya yang beriman menjadi apa? Sesat dan kafir. Ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala Khadir dengannya, sehingga akhirnya apa yang dilakukan Khadir dengan perintah Allah? Dia bunuh. Ya, dia bunuh. Kembali kita ingatkan, ini wahyu. Ya, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ibnu Katsir memberikan sebuah faidah di sini yang bagus untuk direnungkan. Beliau berkata setelah menjelaskan ini, yahmiluhuma hubbahu ala mutaba'atihi alal kufur. Di mana ditakutkan kecintaan ayah dan ibu kepada anaknya ini akan menarik kedua orang tuanya yang tadi yang beriman kepada kekufuran. Ya, kepada kekufuran. Imam Qatadah berkata, qad fariha bihi abawahu hina wulid. Ayah dan ibunya sangat bahagia, sangat senang tatkala anak ini lahir. Wa hazina alaihi hina qutil. Dan kedua orang tuanya sangat bersedih tatkala anak ini terbunuh. Jadi tatkala anak ini lahir, ayah dan ibunya senang. Tatkala anak ini terbunuh, ayah dan ibunya sedih. Kemudian Imam Qatadah mengatakan walau baqiya lakana fihi halakuhuma. Dan jika seandainya anak ini tetap hidup, ya, tetap hidup sampai dewasa, sampai besar, maka anak ini adalah penyebab kebinasaan mereka berdua. Ya, anak ini adalah penyebab kebinasaan mereka berdua. Kemudian beliau berkata falyardam ru'un biqada'illah. Maka dari kisah ini hendaknya seorang mengambil pelajaran. Apa itu? Hendaknya setiap kita ridha dengan ketentuan yang Allah takdirkan. Fa inna qada Allahi lil mu'min, karena ketetapan Allah yang Allah jalankan, yang Allah tentukan bagi orang yang beriman, ya, fima yakrah, dalam perkara yang dibenci olehnya, yakni oleh orang yang beriman ini, khairun lahu min qada'ihi fima yuhib. Itu jauh lebih baik daripada ketentuan Allah, ya, yang berjalan jika seandainya dia inginkan atau dicintai itu. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maksudnya kadangkala sebagai seorang yang beriman, Allah takdirkan kepada kita sebuah perkara yang membuat kita susah, membuat kita sedih.
Akan tapi sebenarnya ketentuan yang ditentukan oleh Allah terhadap kita dalam kondisi kita susah dan sedih tersebut, itu sebenarnya kalau itu adalah ketentuan Allah jauh lebih baik daripada kalau seandainya terjadi pada kita apa yang kita inginkan. Karena yang ada adalah ridha. Ya, kadang-kala dalam perjalanan hidup kita ingin sesuatu. Kita tidak ingin sesuatu yang lain. Kita ingin A, tapi yang berjalan adalah B. Ini yang terjadi. Ya, dalam ketentuan. Karena dalam kehidupan yang mengatur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segalanya. Ya, dia yang memilihkan untuk kita apa yang dia ingin tentukan. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sesungguhnya ketetapan yang berjalan pada kita dari takdir Allah dalam perkara yang kita sebenarnya tidak ingin. Bahkan mungkin hati kecil kita kadang-kala merasa jangan inilah yang ditakdirkan. Ya, kita bersedih, bahkan kita mungkin menangis. Tapi sebenarnya takdir yang seperti itu jauh lebih baik daripada apa yang kita cintai dan kita inginkan. Coba bayangkan di sini, jika kita perhatikan kisah yang diceritakan oleh Allah tentang dua orang tua ini. Anak lahir, tentunya mereka sangat senang, ya, punya keturunan. Kemudian anak tadi meninggal atau terbunuh. Ini tentunya membuat mereka apa? Sedih. Ini ketentuan yang sudah Allah tentukan. Coba bayangkan, mereka bersedih atas sesuatu kalau tetap dijalankan dalam ketentuan Allah, ya, ini akan membahayakan mereka. Artinya kalau seandainya Allah tentukan sudahlah anak tersebut dilahirkan kemudian tumbuh besar dewasa, tentunya ini yang sangat mereka harapkan dan mereka senangi. Kalau itu Allah yang Allah takdirkan, mereka akan binasa. Karena dalam takdir Allah, kalau itu terjadi, maka keduanya akan mengikuti anaknya dalam kesesatan dan kekafiran. Tergadai apanya? Iman. Tergadai imannya. Dan iman itu adalah sesuatu yang paling apa? Paling mahal. Ya. Jadi kalau seandainya Allah SWT takdirkan sesuai dengan apa yang mereka berdua inginkan, anak tadi dilahirkan kemudian tumbuh besar dewasa sebagaimana yang mereka inginkan, maka yang terjadi adalah kebinasaan bagi mereka berdua. Maka Allah tidak tentukan itu, karena Allah sayang kepada mereka berdua. Akhirnya anak tersebut ditakdirkan dibunuh. Mereka sedih, akan tapi kesedihan ini sebenarnya akan membawa kepada kebahagiaan. Karenanya ini yang dipesankan Imam Qatadah, "Falyadhumru'un biqada'illah." Hendaknya seorang hamba itu ridha dengan ketentuan Allah. Karena kita enggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang tahu itu siapa? Allah. Maka pasrahkan kehidupan kita, ketentuan takdir yang berjalan dalam kehidupan kita di dunia kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi kata Allah, kalian membenci sesuatu, ya, kalian membenci sesuatu, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, akan tapi sesuatu yang kamu benci itu adalah sesuatu yang sebenarnya baik untuk kamu kata Allah. Bisa saja antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu mencintai sesuatu, akan tapi sesuatu yang kamu cintai itu, yang kamu harapkan itu adalah sesuatu yang buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih sayang dari hambanya yang beriman, melebihi akan sayangnya orang tua terhadap anaknya, bahkan melebihi sayang kita kepada diri kita. Ya, ini yang harus kita renungkan. Ridha dengan ketentuan yang Allah tentukan. Kalau boleh, misalnya dipilihkan antara hidup tidak ada kendala, tidak ada musibah,
tidak ada bencana, tidak ada kesusahan. Ya, dengan hidup ada musibah, ada kesusahan, ada bencana. Mana yang mau kita pilih dari dua pilihan ini? Mana yang kita pilih? Pertama, nggak ada masalah, nggak ada musibah, nggak ada kendala, happy terus dalam perjalanan hidup. Tapi Allah tidak tentukan itu dalam kehidupan kita. Kita akan diuji sesuai dengan ketentuannya. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin mendapatkan kedudukan yang mulia nanti di akhirat kecuali dengan apa? Dengan ujian. Ini bukti sayang Allah kepada kita. Cuman kita ini nggak tahu. Ya, maka ridha dengan ketentuan Allah adalah sebuah sifat yang harus dimunculkan oleh seorang hamba dalam hatinya. Ya, bisa saja kita menginginkan sesuatu, kemudian tidak diberikan oleh Allah. Mungkin kita bersedih, bahkan kesedihan itu berlanjut. Ya, bukan setahun 2 tahun terpendam dalam dada kita, bahkan kesedihan itu mungkin akan juga terkubur dengan jasad kita. Ya, masih terbayang-bayang cita-cita itu. Dulu kita ingin ini tapi tidak tercapai, Allah palingkan itu. Padahal sudah tinggal ngambilnya saja, tapi Allah palingkan. Kesedihan itu ada di dada kita bukan 1 tahun 2 tahun, bahkan sepanjang hidup kita selalu terbayang dengan sesuatu yang Allah palingkan dari kita, yang menurut kita adalah kebaikan. Sampai kita masuk ke dalam kubur kita, kesedihan itu tetap masih ada dalam dada kita. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu kepada kita untuk sebuah kebaikan yang kita tidak tahu. Maka falyardha mru'un biqada'illah fa inna qada'allahi lil mu'min fima yakrah khairun lahu min qada'ihi fima yuhib. Hendaknya seorang yang beriman itu ridha terhadap ketentuan yang Allah tentukan kepadanya, karena sesungguhnya ketentuan Allah kepada seorang yang beriman sekalipun dalam perkara yang ia benci itu jauh lebih baik daripada ketentuan yang dia inginkan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha dengan takdir Allah merupakan sebuah kewajiban. Ya, sebuah kewajiban, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya sesuatu kepada hamba itu kadangkala sesuai dengan namanya latif. Latif artinya yang maha lembut. Jadi Allah berikan kebaikan kepada kita dari jalan yang kita tidak menyadarinya. Ya. Inna min ibadi, dalam sebuah riwayat disebutkan, walaupun riwayat ini dipersoalkan oleh para ulama dari sisi sanad, tapi maknanya benar. Allah berfirman dalam riwayat tersebut, hadis qudsi, ada di antara hambaku yang tidak baik imannya kecuali dengan harta. Kalau seandainya aku miskinkan dia, maka akan rusak imannya. Ada di antara hambaku yang tidak baik imannya kecuali dengan kemiskinan. Kalau aku kayakan dia, maka akan rusak imannya. Ada di antara hambaku yang tidak bagus imannya kecuali dengan sakit. Kalau aku sehatkan dia, maka akan rusak imannya, rusak agamanya. Ada di antara hambaku yang tidak baik imannya kecuali dengan apa? Sehat. Kalau aku sakitkan dia, maka rusak imannya, rusak agamanya. Jadi Allah tentukan itu sesuai dengan ilmunya. Maka apapun yang Allah tentukan kepada kita, itulah pasti jalan yang terbaik. Berdagang, ya, bekerja, kalau dapat keuntungan, agama kita rusak, maka Allah bangkrutkan kita di situ. Allah bangkrutkan. Ya nangis kita, tapi itulah kebaikan yang Allah tentukan. Kita nggak tahu. Ya. Tapi ada orang kalau yang dibangkrutkan hancur imannya, maka diberi apa? Keuntungan. Ya, itu mau pilih yang mana? Hah? Baik imannya dengan sehat atau baik imannya dengan sakit? Ya kan, itu kalau kita Tuhan ya, kita pilih apa yang kita mau. Tapi ini kan dia, maka dikatakan wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu apa-apa. Terima. Dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi
raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Dapat nikmat, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan-kebaikan telah disempurnakan. Ya, terima apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seseorang nanti di akhirat tatkala melihat orang-orang yang selalu ditimpa kesusahan, selalu ditimpa kesulitan dalam kehidupan dunia. Mungkin dari sisi ekonomi dia tidak baik, dari sisi kesehatan juga sering sakit-sakitan, banyak ujian dan cobaan menimpanya. Kemudian di akhirat derajatnya tinggi. Maka orang yang tidak seperti dia ujiannya di dunia berangan-angan saat itu. Jika seandainya dulu waktu di dunia tubuhku, daging di tubuhku dicabik-cabik menggunakan cakar dari besi, garuk dari besi. Dia berharap demikian. Kenapalah dulu saya tidak diuji di dunia. Lihat orang dapat ujian dulu waktu di dunia, kedudukannya apa? Tinggi. Karena nggak ada sia-sia. Kalau kita ridha dengan ketentuan Allah, sabar dengan apa yang Allah tentukan, akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan kecuali ridha dengan ketentuan yang Allah tentukan. Ya, kalau tidak terima, ini keterlaluan. Contoh misalnya kita ingin memberikan kebaikan kepada seorang, dia malah marah-marah ke kita. Kira-kira gimana perasaan antum? Jengkel kan, marah. Ini orang gak tahu diri ya. Kita ingin berikan kebaikan kok malah dia marah-marah ke kita, nggak terima, dan padahal kita ingin berikan kebaikan. Nah, begitu juga Allah, walillahil matsalul a'la. Allah ingin berikan kebaikan kepada kita karena kelemahan kita, ketidaktahuan kita, keterbatasan pengetahuan kita, karena kita adalah manusia yang lemah. Allah ingin berikan kebaikan dari satu arah yang kita tidak sadar, kita tidak tahu itu adalah kebaikan. Tiba-tiba kita marah-marah kepada Allah. Maka Allah juga akan marah kepada seorang hamba yang tidak terima dengan takdir dan ketentuannya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Disebutkan juga dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala heran melihat hamba-hambanya yang masuk surga ditarik dengan menggunakan rantai, dipaksa masuk surga. Ada orang dipaksa masuk surga. Ada gerbang surga itu di situ, gerbang surga. Kemudian antum disuruh masuk nggak mau, diikat leher antum, ditarik-tarik sehingga antum masuk ke surga. Allah heran melihat hamba-hambanya yang masuk surga saja harus dipaksa dengan menggunakan rantai. Para ulama pensyarah mengatakan sebenarnya siapa mereka? Disebutkan wallahu taala alam, kata sebagian para ulama, ini adalah orang-orang kufar yang dulu tertawan di peperangan jihad di zaman khilafah. Mereka ditawan, statusnya jadi apa? Budak. Ya, ditawan perang, diikat, dibawa ke negara Islam. Sebenarnya mereka nggak mau. Ya, mereka nggak mau, dipaksa sebenarnya nggak mau. Mereka ingin lari tapi nggak bisa karena tawanan perang. Akhirnya sampai di negara Islam, kira dapat perlakuan yang baik, sifat perilaku kaum muslimin baik kepadanya. Akhirnya mereka masuk Islam, masuk surga. Jadi sepertinya masuk surga itu dipaksa. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi terima ketentuan Allah, ya, terima takdir yang Allah tentukan, dan Allah itu maha tahu. Dan ingat juga dia juga maha penyayang kepada hambanya. Ya, maka ada sebagian mengatakan saya hidup ini hanya menanti takdir Allah saja. Apa yang Allah takdirkan, jalan. Kan tidak ada yang terluput dari takdir. Apapun yang terjadi pada kita setiap saat dalam kehidupan itu bahagian daripada takdir Allah. Itulah yang terbaik. Makanya tidak ada kalau-kalau, itu nggak ada dalam syariat kita. Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, bersemangatlah engkau, berusahalah engkau untuk melakukan apapun yang akan mendatangkan kebaikan kepadamu, tapi jangan lupa mohon pertolongan
Allah. Jadi kalau saat kita lihat ini adalah kebaikan, kita lihat ini adalah kesuksesan baik dunia maupun akhirat, semangat kita mengejarnya, semangat kita melakukannya. Tapi jangan lupa mohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian setelah engkau curahkan semua usahamu dan doamu untuk mendapatkan sesuatu yang kau inginkan, yang menurutmu adalah kebaikan, takdir menentukan kau tak dapat. Fa in asabaka syai'un, kalau seandainya engkau ditimpa sesuatu, apa yang kau inginkan akhirnya tidak bisa engkau capai, maka apa kata Nabi SAW? Fa in asabaka syai'un, kalau terluputkan sesuatu yang kau inginkan tersebut, jangan pernah terucap dalam lisanmu, lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Jika seandainya saya melakukan ini dan ini, usaha ini dan ini, pasti saya akan dapat. Ini sudah lewat, enggak boleh kata Nabi SAW. Karena kalimat lau, seandainya aku melakukan, seandainya aku tidak melakukan, ini adalah celah pintu syaitan. Ya kalau dapat kita sebutkan tadi, alhamdulillah. Enggak dapat, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kalau dapat, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna semua kebaikan. Ini kalau dapat apa yang kita inginkan. Takdir kalau dapat berarti itulah yang terbaik. Maka kita bersyukur pada Allah. Kalau seandainya terluput, enggak dapat, katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi dan keadaan. Yakinlah apa yang Allah palingkan dari kita, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan keridhaan terhadap takdir yang ditentukan olehnya subhanahu wa ta'ala. Dan kalau saat ini kita mampu menghadirkan keridhaan dalam dada kita terhadap ketentuan Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling tentram hidupnya. Tentram hidupnya. Kalau bisa sampai pada tingkat ridha dengan takdir Allah, tentram hidupnya. Ya, dapat alhamdulillah, enggak dapat tenang saja. Memang ini adalah ketentuan. Ya. Coba kalau seandainya tidak ridha dengan ketentuan Allah. Ini contoh ayah dan ibu yang berharap anaknya itu besar dewasa, akhirnya meninggal. Ya mungkin sedihnya kalau enggak ridha, ini luar biasa ya. Sedih luar biasa. Saya teringat dengan salah satu di antara guru kita, punya anak yang disiapkan dari kecil hafidz Quran sudah di umur MTS, dan gambaran masa depannya itu kayaknya lebih cerah dari ayahnya, kecerdasan dan sebagainya. Qadar Allah, dalam sebuah perjalanan rihlah di salah satu di antara lembaga pendidikan, anak ini tenggelam. Anak ini apa? Tenggelam. Mana fulan dicari, rupanya dia katanya kembali lagi ke sungai tadi, kemudian hanyut, meninggal. Padahal kalau kita lihat ini anak kayaknya lebih cerah dari siapa? Nah, tapi itulah yang terbaik. Soal ayahnya biasa saja gitu. Artinya ya sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah sebuah sifat yang memang kalau dimiliki akan menenteramkan hati kita. Dan kalau seandainya dapat juga tidak membuat kita pongah, sombong. Ya, kalau tak dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan, tak juga membuat hati kita kecil karenanya. Karena semua ini adalah ketentuan siapa? Ketentuan Allah. Allah yang menentukan. Ada yang mengatur alam semesta ini, bukan kita yang mengaturnya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik saja yang kemudian mengatakan jika seandainya gini, maka enggak akan seperti itu gitu. Tapi kalau kita orang beriman sudah. Coba untuk melihat perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang dari awal sudah dirapatkan itu sebenarnya oleh Nabi dengan kaum muslimin. Dirapatkan itu perangnya. Setelah informasi sebenar-benar positif, pasti benar bahwa pasukan Quraisy telah bergerak menuju kota Madinah dengan membawa 3.000 pasukan. Maka Nabi bermusyawarah dengan semua sahabat di masjid. Kala itu ada dua pilihan. Apakah, karena memang tujuan pasukan ini menyerang Madinah. Pilihan yang pertama, apakah kita bertahan di kota
Kita tunggu mereka di kota Madinah, kita buat pertahanan kota, kemudian biarkan mereka masuk. Tatkala mereka masuk, kita akan hadapi mereka di gang-gang jalan-jalan Madinah, dan perempuan-perempuan dan anak-anak dari loteng-loteng rumah, dari tingkat-tingkat, melempari mereka dengan menggunakan batu-batu. Ini opsi yang pertama. Atau kita sambut mereka di luar Madinah. Jangan tunggu di kota, kita sambut mereka di luar Madinah. Perang di tempat terbuka. Pendapat yang pertama itu sebenarnya pendapat Rasulullah. Nabi SAW lebih condong kepada strategi yang pertama, bertahan di kota Madinah, karena mereka pasukan yang datang dari jauh yang tidak tahu selak-beluk medan kota. Ya, jadi bisa sih kita buat jebakan di sana sini gitu. Kalau kita lawan mereka di tempat terbuka, jumlah mereka itu 3.000. Pasukan kita, kalaupun kita kumpulkan itu paling 1.000. Gak seimbang. Ini strategi Nabi kala itu. Tapi para sahabat-sahabat muda mengatakan, khususnya tidak ikut perang Badar kemarin, ya semangat, darahnya masih muda. Mereka bilang, iya jangan, kita sambut mereka di luar, jangan sampai kita dikatakan pengecut. Terjadi diskusi alot di rapat itu, ya, sampai pada akhirnya keputusan diambil, sambut mereka di luar. Jadi pendapat Nabi tidak diterima dalam rapat itu. Ini bukan wahyu ya, ini adalah pendapat. Ya, loh, mungkin kita sebagian mengatakan, loh, pendapat Nabi kok ditolak kan itu ya. Nanti akan bingung juga tatkala istri Nabi marah kepada siapa? Kepada Nabi, loh. Nabi kok dimarahi oleh istrinya gitu. Jadi lihat dari sisi manusianya di situ. Tapi akhirnya keluar, diputuskan keluar, dan subhanallah, pendapat yang pertama itu bukan hanya pendapat Nabi, tapi pendapat Abdullah bin Ubay bin Salul juga, tokoh besar munafik. Tapi pendapatnya itu dia mengatakan lebih bagus kita bertahan di kota Madinah, bukan karena pertimbangan strategi perang yang lebih tepat, tapi kalau perangnya di kota, dia bisa sembunyi dan tidak ketahuan. Ini orang munafik gitu. Jadi dia lebih condong kepada pendapat Rasulullah, karena dengan pendapat itu dia bisa apa? Dia bisa sembunyi. Kan nggak ketahuan kalau di kota, namanya perang kota, siapa yang di dalam rumah, siapa di luar, kan nggak ketahuan. Tapi kalau keluar dari kota menyambut di tempat terbuka, ini yang nggak hadir pasti akan ketahuan. Akhirnya diputuskan berangkatlah kaum muslimin. Qadarallah, di tengah jalan orang munafik ini memprovokasi munafik-munafik yang lain, tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya dari 1.000 pasukan yang keluar ingin berhadapan di medan terbuka dengan orang kafir Quraisy yang berjumlah 3.000 itu, 300 orang munafik dengan tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul berpisah dari pasukan. Mereka mengatakan, ini kayaknya kita keluar hanya ingin menjemput kematian saja. Ya, pendapat saya tidak diterima oleh Muhammad, katanya. Akhirnya 300 munafik meninggalkan pasukan kaum muslimin. Sisa berapa? 700. Pasukan tetap berangkat, karena itu adalah sebuah kesepakatan yang sudah disepakati. Maka tetap melanjutkan. Akhir terjadi perang di medan Uhud. Apa yang terjadi? Ya walaupun tidak kalah, akan tapi takdir Allah menentukan di situ, kaum muslimin terbunuh dari mereka sejumlah 70 orang. Pasukan kaum muslimin banyak yang terluka. Bahkan Nabi juga terluka. Tapi ini sudah ketentuan. Makanya orang munafik bilang, kalau seandainya kalian mengikuti apa yang kami sarankan, tidak akan jadi seperti itu. Dalam takdir itu nggak boleh seperti itu. Ini sudah ketentuan. Sabar. Itulah yang terbaik. Maka tidak boleh, kalau seandainya kemarin saya tidak lakukan ini, tidak akan terjadi seperti ini nggak boleh. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, faidah yang disebutkan Imam Ibnu Katsir dari Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala. Kemudian sebab yang ketiga, beliau dengan Khadir melanjutkan perjalanan, sampailah di sebuah kampung yang mereka minta apa? Dijamu. Tapi semua orang di kampung tersebut memiliki sifat tercela, yakni bakhil, sehingga mereka tidak mau apa?
menjamunya. Tapi qadar Allah, di kampung tersebut ada dinding yang hampir roboh, rumah yang dindingnya hampir roboh, maka diperbaiki oleh Khadir tanpa diminta, tanpa ada kesepakatan upah, dia perbaiki. Ya, maka di situ Musa menyoal, lawit takhatta alaihi ajra, jika seandainya engkau mengambil upah atau meminta upah dari mereka, karena kita lapar, kita lelah, minta dijamu tidak diberi, ya, tiba-tiba engkau memperbaiki salah satu di antara rumah yang dimiliki oleh mereka tanpa meminta apa? Upah. Maka Khadir menyebutkan alasannya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah dinding tersebut atau di bawah rumahnya, rumah yang diperbaiki tersebut, ada harta apa? Simpanan, ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, kanzul lahuma. Wa kana abuhuma salihah. Wa kana abuhuma salihah. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya, karena anak yatim itu anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan dia belum berusia balik. Ini definisi anak yatim. Ayahnya meninggal, usianya belum mencapai balik. Kalau dia sudah balik, maka sifat keyatimannya hilang. Karena kalau tetap yatim juga walaupun sudah balik, semua kita kebanyakannya apa? Yatim. Ya. Ya kan pasti banyak yatim ini. Bagi umur yatim piatu pun, masyaallah. Yatim piatu. Nah, tapi ini yang ditetapkan syariat. Seorang anak yang tinggal wafat oleh ayahnya, ya, bukan ibunya, ayahnya. Ini yatim, istilah yatim yang ada janji-janji besar. Siapa yang menyantuni anak yatim, kedudukannya di surga bersama dengan Rasulullah. Seperti ini kata Rasulullah. Nabi agak sedikit apa? Merenggangkan. Artinya kedudukan orang ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kedudukanku dengan orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Nabi agak sedikit merenggangkannya. Artinya dekat. Ini motivasi untuk menyantuni anak yatim. Datang seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hati saya keras. Nabi katakan, imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Anak yatim luar biasa, punya keistimewaan tatkala kita berbuat baik kepada mereka. Siapa mereka? Yang ditinggal wafat oleh ayahnya, ayah kandung, ya, ayahnya, dan ia belum mencapai usia balik. Ayah meninggal umur 7 tahun, ayah meninggal umur 10 tahun, ayah meninggal umur 5 tahun. Ini anak yang yatim. Kalau ia nanti sudah balik, ya mungkin umur 14 tahun atau 15 tahun, ya, ditandai wanita dengan haid atau laki-laki dengan mimpi basah, maka sifat keyatimannya berakhir. Dia tidak dianggap apa? Yatim lagi. Kalau ditinggal wafat ibunya, ini tidak disebut yatim dalam tinjauan syariat. Kenapa dibedakan, Ustaz? Karena memang yang menafkahi itu adalah ayah. Yang menafkahi adalah ayah. Ya, walaupun sekarang kadangkala ayah masih hidup juga statusnya seperti yatim, ya. Banyak ayah-ayah yang tak bertanggung jawab. Ya, adanya ayah tersebut seperti tidak ada. Ya, jadi kadang-kadang ada kejadian seperti itu. Ya, ayah masih hidup, tapi anaknya statusnya seperti anak yatim, bahkan lebih parah lagi. Ya, karena anak yatim ini banyak orang yang menyantuninya, banyak orang berbuat baik kepadanya. Tapi anak yang ditelantarkan oleh ayahnya masih hidup, ini orang kadang kurang simpati kepadanya. Karena apa? Ayahnya masih ada. Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi rumah itu milik dua anak yatim. Dan di bawah rumah tadi ada kanzun.
Ya, di bawah rumah tadi ada simpanan harta. Ya, apakah dia emas atau apa? Ada simpanan harta banyak di bawah rumah tadi. Yang subhanallah dikatakan wa kana abuhuma salihah. Ayahnya adalah orang yang saleh. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa abuhuma salihah. Dalam sebagian tafsir disebutkan juga di sini bahwa ayah yang saleh ini adalah kakek, apa istilahnya? Dua anak yatim ini adalah keturunan ketujuh. Sedangkan bapak yang saleh berarti apa ya bahasanya? Jadi bukan bapak kandungnya langsung akan, tapi ini kakek mereka dulu saleh. Coba bayangkan para ikhwah, para ulama mengatakan bahwa kakek yang saleh saja berpengaruh kepada cucu, apalagi kalau bapak yang saleh. Uyut yang saleh saja berpengaruh kepada generasi ketiga, apalagi kalau kakeknya yang langsung. Begitu seterusnya. Makanya Imam Ibnu Katsir berkata di sini, wa fihi dalilun ala anna ar-rajula salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi wa tashmalu barakati ibadati lahu fid dunya wal akhirah bi syafaatihi fihim. Ya, beliau mengatakan lelaki yang saleh keturunannya akan dijaga oleh Allah. Keberkahan ibadah yang dia lakukan ini akan mengalir dunia dan di akhirat untuk keturunannya. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama tatkala malam hari dia melihat anaknya masih kecil dan tidur. Dia sholat malam, kemudian dilihat anaknya masih tidur, kecil masih. Dia mengatakan, saya akan tambah jumlah rakaat saya, jumlah rakaat sholat malam saya untuk kamu, untuk kebaikan kamu. Subhanallah. Makanya kalau saatnya kita lihat bagaimana perubahan zaman, bagaimana cepatnya terjadi perubahan kepada hal yang tidak baik, maka salah satu di antara cara untuk agar kiranya keturunan kita dijaga oleh Allah adalah dengan meningkatkan kesalihan kita. Semakin kita baik, semakin kita saleh, maka anak kita semakin akan dijaga oleh siapa? Oleh Allah. Karena kalau yang kita harapkan penjagaan kita akan mati. Kalau yang kita harapkan penjagaan ibunya juga akan mati. Bahkan sebelum meninggal pun, adakah di antara kita yang bisa mengawasi anaknya 24 jam? Nggak bisa. Kita mungkin kerja, ibunya sibuk, dan akhirnya anak itu akan hidup sendiri. Dan nanti setelah nikah kan nggak mungkin kita akan lihat-lihat terus dia. Tetap yang namanya kehidupan ini, satu saat kita akan berkumpul, satu saat kita akan berpisah. Ya, maka cara yang terbaik untuk menjaga anak kita adalah meningkatkan kesalihan kita agar Allah yang menjaganya. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, saya teringat dengan kisah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz sebelum beliau diangkat menjadi khalifah, beliau itu gubernur Hijaz 2 periode. Karena bagus ya, dari sisi awalnya beliau hanya gubernur Madinah, kemudian karena bagus ya, punya apa istilahnya, prestasi yang luar biasa dalam perbaikan di kota Madinah. Mungkin kalau sekarang mungkin wali kota, akhirnya khalifah menunjuknya menjadi gubernur Hijaz, jauh lebih luas ya. Mekah juga di bawah penguasaan beliau dan seterusnya. 2 periode. Beliau ini dari sisi harta saat itu luar biasa. Bahkan beliau punya minyak wangi Umar bin Abdul Aziz itu kalau beliau pakai, lewat beberapa menit kemudian orang tahu bahwa Umar pernah lewat di situ. Gimana minyak wanginya? Ini kayaknya Umar bin Abdul Aziz baru lewat di sini. Kaya, penampilannya gagah, ganteng orangnya. Akhirnya
setelah menjabat 2 periode ini, sampailah beliau di masa kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ya. Di mana subhanallah istri daripada Umar bin Abdul Aziz ini adalah saudari dari Sulaiman bin Abdul Malik. Saudari dari Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi dia punya istri, ya, menikah dengan seorang wanita yang saudari dari khalifah. Qaddarallah, Sulaiman bin Abdul Malik sangat percaya dengan Umar bin Abdul Aziz dan sering diajak untuk bertukar pikiran mengurus negara yang begitu besar, sampai akhirnya takdir Allah menentukan beliau ditunjuk menjadi apa? Khalifah pengganti Sulaiman bin Abdul Malik. Jadilah beliau khalifah. Dan tatkala beliau tahu bahwa beliau diangkat menjadi khalifah, ya beliau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu itu surat wasiatnya dibacakan di masjid besar di ibu kota. Dibacakan. Ya, ini adalah wasiat Sulaiman bin Abdul Malik kepada keluarga, kepada kaum muslimin, bahwa yang akan menggantikan Sulaiman bin Abdul Malik setelah meninggal adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka semua keluarga kerajaan, beliau ini keluarga kerajaan dari sisi ipar. Semua keluarga kerajaan kala itu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga kerajaan mengatakan innalillah seperti timpa musibah karena kekhalifahan jatuh ke tangan bukan dari anak-anak Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un seperti timpa musibah. Kenapa kepemimpinan itu jatuh ke tangannya? Akhirnya subhanallah dia jalankan itu pesan, itu amanah, karena kaum muslimin juga ridha dengan kepemimpinan beliau, sampai disebutkan pada satu waktu terdengar suara tangis istrinya di rumah. Dari luar terdengar suaranya. Orang-orang mengatakan itu kenapa itu? Fatimah, ya, binti Abdul Malik, istrinya Umar bin Abdul Aziz, setelah dia dianggap menjadi khalifah kok menangis. Apa kata orang dalam? Dia sedang memberikan pilihan kepada Fatimah, apakah ingin tetap menjadi istrinya sebagai istri khalifah atau diceraikan. Loh, kenapa dikasih pilihan? Karena banyak sekali kekayaan yang ada di tangan istri Umar bin Abdul Aziz saat itu adalah pemberian dari ayahnya atau pemberian dari abangnya, yang dia katakan ini semua tidak halal bagi kita, kita masukkan ke Baitul Mal. Kalau seandainya kau mau aturan ini, kau tetap menjadi istri saya, istri Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau engkau tak mau, engkau nggak mau, saya ceraikan kau dengan baik-baik. Ya, nangislah ini. Ya, berat ya, milih antara dunia dan suami. Akhirnya dia pilih suaminya. Maka dibukalah semua perhiasan-perhiasan itu, dikembalikan ke Baitul Mal. 180 derajat berubah kehidupannya. Yang tadinya sebagaimana kita tahu tadi, hidupnya bagaimana? Ini berubah total setelah beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Sampai ada seorang teman lamanya tatkala beliau jadi gubernur 2 periode itu, teman lamanya setelah jadi khalifah dia ingin ketemu. Berangkat dia ke ibu kota, saya ingin ketemu dengan Umar bin Abdul Aziz, gimana kondisinya sekarang? Mungkin lebih wah lagi kan gitu kan. Tatkala dia lihat, hampir saya tidak mengenalinya karena sudah kurus, nampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Heran dia dulu. Karena bebannya semakin apa? Berat. Makanya orang yang bebannya berat dalam hidup itu biasanya tuanya lebih cepat kan gitu. Makanya jangan berat-berat beban hidup kita. Ya. Ya, jadi berubah. Ya, makan makanan sekedarnya saja nggak ada. Semua dikembalikan ke Baitul Mal. Kendaraan khusus dikembalikan Baitul Mal. Semua dilepas. Bebannya semakin berat. Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sampai tatkala beliau sakit, karena masa kekhalifahan beliau tidak lama ya, 2 tahun. Kondisi semakin sakit-sakitan karena banyak beban ya. Banyak beban.
mau istirahat saja. Selesai penguburan Sulaiman bin Abdul Malik, itu hari pertama jabat sebagai seorang khalifah, selesai menguburkan khalifah yang dia gantikan. Setelah, karena lelah ya, mungkin tamu banyak, mengurus sebagainya, kemudian siangnya dia pulang, kemudian dia mau istirahat, tidurlah, diketok sama anaknya, anak lajangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Ayah mau ngapain? Istirahat, capek kali ngurusi pamanmu tadi, pengkuburannya. Ayah yakin masih akan hidup. Banyak kezaliman yang belum diselesaikan. Langsung bangun ya. Itu anaknya ya. Diingatkan, ayah yakin hidup sampai asar, mau istirahat, masih banyak perkara yang harus diselesaikannya dari kezaliman khalifah-khalifah sebelumnya. Orang-orang menunggu ayah sekarang karena jabatan ini sudah ayah pegang. Akhirnya dia mengatakan, alhamdulillah ada di antara anakku yang mengingatkan aku kepada kebaikan. Langsung bangkit lagi, masuk kantor. Ya, ini subhanallah. Sampai tatkala beliau akan meninggal, apa kata kerabat-kerabatnya? Ya Amirul Mukminin, tuh anak-anakmu miskin semua. Dia punya 10 anak laki-laki. Semuanya miskin, gak ada harta. Apa yang akan kau wariskan ke mereka nanti? Apa yang akan kau wariskan kepada mereka? Bagaimana kehidupan mereka kalau engkau meninggal? Yang kau sekarang menjadi khalifah, engkau masih bisa melihat mereka. Sekarang kalau engkau meninggal ini, harta warisan tidak ada, kondisi mereka bagaimana? Nah, maka Umar kala itu mengatakan, kalau seandainya mereka saleh, mereka baik, agama dan sebagainya, agamanya baik, amal ibadahnya baik, Allah yang akan menjamin kehidupan orang-orang saleh. Enggak aku risaukan itu. Karena yang menjamin mereka siapa? Allah. Yang akan menjaga mereka siapa? Allah. Wallahu yatawallas salihin. Dan Umar telah membuktikan dengan amalnya, Umar telah membuktikan dengan ibadahnya, Umar membuktikan dengan kesalehannya. Akhirnya terjadi subhanallah, yang menukilkan riwayat itu mengatakan bahwa anak-anak khalifah yang kaya raya ini semuanya menjadi susah hidupnya, sedangkan anak Umar Abdul Aziz, saya melihat mereka infak 1000 ekor kuda di jihad di jalan Allah. 1000 ekor, antum bayangkan 1 ekor kuda itu berapa? Allah jaga. Jadi yang terpenting itu adalah kalau kita ingin anak kita dijaga oleh Allah, tingkatkan kesalehan kita dan juga bina mereka untuk menjadi orang saleh. Apakah salah menyiapkan dunianya? Tak ada salah, itu benar juga. Akan tapi kalau hanya itu yang antum siapkan, dia akan hancur. Kalau hanya dunia yang kita siapkan, hancur. Ya, mungkin dia memiliki dunia, akan tapi tak pernah sholat. Apa yang diharapkan orang tak pernah sholat? Orang datang bulan Ramadan tidak berpuasa, apa yang diharapkan kebaikan dari mereka yang seperti ini? Ya, maka ini yang subhanallah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya orang saleh itu akan dijaga keluarganya dan keberkahan amal ibadahnya itu akan meliputi keturunannya baik dunia maupun akhirat. Makanya orang saleh tadi tatkala ia salat malam, dia lihat anaknya masih kecil, dia mengatakan, ayah akan menambah jumlah rakaat saya demi untuk kebaikan engkau insyaallah. Jadi dijaga. Makanya kadang-kadang kita melihat kebaikan yang Allah berikan kepada kita, mungkin ada amal soleh yang dilakukan oleh siapa? Orang tua kita. Kita bisa, misalnya kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa mengaji, kita bisa membaca Quran, kita bisa bersedekah. Ya mungkin orang tua kita dulu termasuk orang yang saleh. Maka tingkatkan kesalehan. Ya, tingkatkan kesalehan agar keturunan kita dijaga oleh siapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini harta tersimpan di rumah tadi, Allah kirim siapa? Khadir. Untuk memperbaiki rumah supaya tidak roboh. Karena kalau sudah roboh akan ditinggal. Jadi diperbaiki rumahnya, direnovasi rumahnya supaya tetap harta tadi tersimpan dengan apa? Dengan baik. Walaupun di sini ada beberapa riwayat ya, disebutkan kana lauhan min dhahabin. Ya, harta tadi adalah lauh min dhahab. Ya, emas sebesar papan tersimpan di dalam. Tertulis di dalamnya, saya bacakan untuk tentunya faidah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajiba liman arafa an-nar tsumma dhahik. Ini lauh, yakni kayu besar dari emas. Tertulis di situ,
sangat heran orang yang tahu neraka tapi selalu tertawa dalam kehidupan dunia. Dia tahu neraka itu bagaimana, tapi dia selalu apa? Tertawa, seperti nggak ada beban. Ya. Ajiba liman aiqana bil qadari summa nasab. Heran orang yang yakin dengan takdir, akan tapi dia terlalu lelah dalam mengejar sesuatu yang belum menjadi kepastian dalam hidupnya. Ajiba liman aiqana bil mauti tsumma amin. Heran kita melihat orang yang yakin adanya kematian kemudian dia merasa aman. Kapan mati itu tiba? Kapan mati akan mendatangi kita? Gak ada yang tahu. Lalu kalau seandainya kita tidak tahu kematian kapan datang, kenapa kita merasa aman? Sepertinya kita tidak akan mati. Isti'dad, terus bersiap. Terus apa? Bersiap. Ini di antara beberapa ungkapan yang disebutkan Imam Ibnu Katsir yang tertulis dalam Lauh tadi. Intinya harta itu adalah harta yang besar, harta yang banyak ya, yang dijaga oleh Allah karena kesalehan kakek-kakeknya. Bukan kesalehan bapaknya langsung. Ini kakek-kakeknya atau dia adalah garis keturunan ketujuh. Ini subhanallah, karena orang-orang tuanya dulu saleh, akhirnya harta tadi dijaga oleh Allah demi agar nanti dua anak yatim ini mengambilnya dengan baik. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian Khadir berkata, "Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra." Ya, demikianlah itu adalah tujuan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Beliau katakan bahwa aku melakukannya itu bukan menurut kemauanku sendiri, tapi itu adalah perintah siapa? Perintah Allah. Makanya ini kita kembali ingatkan bahwa yang dilakukan ini bukan kesimpulan pribadi, tapi ini wahyu dari Allah. Jadi antum boleh melakukannya kalau antum dapat wahyu. Ya, kalau antum dapat wahyu, tapi wahyu kan nggak ada lagi. Kalau antum mengatakan saya dapat wahyu Ustaz, berarti kamu nabi palsu. Nah, nggak ada. Wahyu dia yang ada. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang muliakan dan dirahmati Allah, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukan semua perbuatan itu karena kemauanku sendiri. Ini perintah Allah. Jadi kapal itu dirusak karena Allah nyuruhku merusak. Tapi Allah memberitahu kenapa harus dirusak. Allah memerintahkanku membunuh anak itu. Ini perintah Allah. Maka saya lakukan dan Allah beritahu aku kenapa harus dibunuh. Allah memerintahkan aku untuk memperbaiki rumah ini. Allah memberitahu kenapa harus, dan Allah juga memberitahu kenapa harus diperbaiki. Jadi ini ilmu yang Nabi Musa tidak mengetahuinya. Tapi ingat, ini yang selalu kita ingatkan, wa ma fa'altu an amri, sehingga wa ma fa'altu an amri, aku melakukan ini bukan karena kemauanku sendiri, akan tapi itu adalah perintah Allah. Ini kembali kita ingatkan supaya jangan ada yang menjadikan ayat ini untuk pembenaran kesalahan yang dia lakukan. Jangan sampai ada orang, saya korupsi ini bukan kemauanku sendiri. Ini perintah Allah. Kan kamu tidak tahu maksud aku korupsi gitu. Ini musibah kalau seperti ini ya. Ya. Ini zahirnya saja saya melakukan pelanggaran, tapi sebenarnya tidak. Ada pula yang percaya itu. Ada yang percaya. Ya. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan terkait dengan nabi, dengan turunnya wahyu kepada mereka, dan ini tidak bisa dikiaskan dengan kita. Ya. Tidak bisa dikiaskan dengan kita. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan faidah ya. Faidah dalam kisah ini banyak sekali disebutkan para ulama ya. Bukan kita baca ada ratusan faidah ya. Di antara faidahnya, kita mesti mendahulukan perkara yang lebih penting baru perkara yang penting. Ya, jadi kadang ada dua pilihan.
harus kita pilih salah satu di antaranya. Maka kaidahnya dahulukan mana yang lebih penting dari dua perbuatan yang mesti kita pilih salah satu di antara keduanya. Diambil dari Nabi Musa alaihissalam, mendapat informasi ada seorang yang memiliki ilmu lebih dari ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Antar pilihan ini, apakah tetap duduk di tengah Bani Israel mengajar, ini adalah kebaikan, ini penting, ataukah berangkat menemui orang yang punya ilmu lebih dari dia untuk belajar, menambah ilmu? Mana lebih penting dari dua ini? Mengajar atau belajar? Hah? Belajar. Karena kalau mengajar tanpa ilmu yang didapat dengan belajar, ini kacau. Ya. Karenanya antum juga harus maklumi, kadang-kala mungkin ustaz membatalkan kajian tiba-tiba karena ia ingin menghadiri sebuah acara belajar gitu. Karena dia mendahulukan sesuatu yang dia tahu inilah yang lebih penting untuk dirinya. Jadi Nabi Musa meninggalkan umatnya Bani Israel demi untuk apa? Belajar. Jadi meninggalkan mengajar demi untuk apa? Belajar. Tapi kalau bisa kedua-duanya dikumpulkan, subhanallah, luar biasa ini. Mungkin siangnya belajar, malamnya mengajar. Ini sempurna ini. Tapi kalau tidak bisa dikumpulkan, maka pilihlah mana yang lebih penting. Kemudian banyak ya faedahnya. Boleh kita menyampaikan kesulitan yang kita alami, bukan maksud tujuan mengeluh. Ya. Contoh misalnya panas sekali ya. Karena kita merasakan panas gitu, bukan karena sebab apa? Mengeluh. Ya, bukan sebab mengeluh. Tapi sekarang kita mengatakan cuacanya memang panas. Karena Nabi Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ya, perjalanan safar ini sudah sangat membuat kita apa? Lelah. Kemudian adab bagi seorang murid kepada gurunya. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kalimat dalam permohonan itu adabnya sangat luar biasa. Ya. Apakah engkau mengizinkanku untuk apa? Mengikutimu agar engkau bisa mengajarkan padaku beberapa ilmu yang tidak aku ketahui. Jadi bahasanya bukan aku ikut dia gini. Minta izin gitu. Ini adab. Karena kita lihat juga dalam hadis Jibril misalnya, Nabi SAW tatkala duduk di tengah para sahabat, kemudian Jibril datang, kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, a'adnu, ya Muhammad, bolehkah saya mendekat? Nabi katakan, silakan mendekat. Bolehkah saya lebih mendekat lagi? Silakan mendekat. Bolehkah saya mendekat lagi? Silakan mendekat. Ini adab. Bahkan dulu di kalangan para ulama, tatkala para ulama kita belajar dari Imam Malik rahimahullah, meraut pensil saja nggak berani mereka, putus gitu kan, mau nulis ngerautnya aja nggak berani. Itu adab tinggi mereka kepada para ulama. Ya, kalau kami belajar para guru kadang-kadang bawa kopi ya. Kadang kita mikir juga kan ya, tapi ya kalau nggak bawa kopi ngantuk kan gitu kan. Belajar dari jam 8 sampai jam 12, yang dibaca satu buku, aduh masya Allah ya, baca. Kalau dulu subhanallah seperti orang yang di kepalanya ada burung gagak tenang gitu. Ini adab dalam
yang sudah hilang dari dada kita masing-masing. Menyandarkan ilmu dan keutamaan kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita punya sedikit kelebihan, maka akui dan ucapkan kelebihan tadi yang memberikan siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Allah yang memberikan. Jadi kalau seandainya Allah tidak mudahkan kita memilikinya, ya, tentunya kita tidak akan mampu memilikinya. Kemudian ada perintah untuk ta'anni wa tatsabbut. Dalam semua perkara kita ini tidak boleh tergesa-gesa. Apalagi dalam menghukumi gitu. Ya, lihat dan perhatikan dan tanya terlebih dahulu. Ya. Kadangkala kita melihat sesuatu secara sepintas itu salah, langsung kita hukumi salah, nggak boleh. Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam memutuskan apapun yang hendak kita putuskan. Ya. Ini diantara faidah yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Intinya ada ratusan ini faidah. Ya, kalau kita baca satu persatu, tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya, insyaallah mungkin hanya dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Bismillah, pada pertemuan akan datang kita akan bahas tentang Raja Dzulqarnain, ya. Raja yang menguasai dunia, kerajaannya sampai mencapai timur bumi dan juga barat bumi. Jadi sampai di daerah tempat terbitnya matahari dan sampai di daerah tempat tenggelamnya matahari. Ini raja yang menguasai dunia. Ya, konon ceritanya para ulama mengatakan ada 4 raja yang menguasai dunia ini. Kerajaannya terluaslah menguasai dunia. Raja pertama kafir, namanya Bukhtansir. Raja yang kedua juga kafir, namanya Fir'aun. 2 rajanya beriman, Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman. Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman. Jadi akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah Dzulqarnain. Yani seorang raja yang beriman. Makanya kalau sebagian mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah raja siapa? Alexander, enggak benar. Ini beriman. Raja ini beriman. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah menceritakan raja ini beriman. Ya, raja ini adalah raja yang beriman dan dialah yang membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya, membangun tembok Ya'juj, mengurung Ya'juj dan Ma'juj di dalam tembok tadi dan tidak bisa keluar sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ya'juj Ma'juj adalah anak keturunan Adam yang perkembangan mereka jauh lebih banyak daripada anak keturunan Adam dari bangsa kita manusia sekarang. Disebutkan pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam." Maka Adam mengatakan, "Wahai Adam." Adam mengatakan, "Labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik." Aku penuhi panggilanmu ya Allah, semua kebaikan datangnya dari Engkau. Kemudian Allah mengatakan, "Akhrij ba'tsan nar." Pisahkan anak keturunanmu yang akan dimasukkan ke neraka. Maka Adam bertanya, "Wa ba'tsun nar?" Apa yang dimaksud dengan ba'tsun nar itu? Anak keturunan dipisahkan, yang sebahagian masuk surga, sebagian dimasukkan ke mana? Ke neraka. Maka Allah berfirman, dari setiap 1000 anak keturunanmu, maka 999 pisahkan, tu campakkan ke dalam api neraka. Ya, jadi tatkala keputusan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika seandainya saat itu ada seorang anak yang baru lahir sekalipun, maka dia akan langsung berubah. Maka para sahabat kala itu mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami jumlahnya banyak ini yang satu yang akan masuk surga?" Karena 909 dari 1000, dari per 1000-nya 999 campakkan ke neraka, satu masuk surga. Maka Nabi SAW katakan, "Jangan takut," kata Rasulullah. Jadi perbandingannya, kalau seandainya satu kalian, yakni manusia seperti kita ini, anak keturunan Adam seperti kita, satu masuk ke neraka, maka perbandingannya yang masuk neraka dari Ya'juj Ma'juj itu sudah 1000. Jadi kalau kita keturunan Adam yang bangsa seperti kita ini, satu dari kita masuk neraka waliyadzubillah, maka 1000 sudah
Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jumlah mereka, populasi mereka itu sangat luar biasa. Itu dikurung di mana? Di tempat yang ditutup dengan tembok. Ya nggak penting juga antum tahu di mana. Ya. Kan nggak penting kan? Antum cari-cari di mana tuh Ustaz ya? Masih banyak yang kita belum tahu. Yang lebih bermanfaat. Ya. Jadi intinya suatu saat nanti mereka akan keluar. Jadi tembok ini akan jebol, dibuat oleh mereka, dan mereka akan keluar bagian air bah. Dan bahkan danau pun tatkala diminum oleh mereka itu kering. Karena jumlah banyaknya mereka. Tidak ada yang bisa menghadang gerak laju mereka. Ini disebutkan bahwa itu di zaman Nabi Isa nanti setelah beliau turun. Bahkan Nabi Isa juga diperintahkan oleh Allah untuk mengungsi dengan kaum muslimin. Ya, siapa yang bisa membinasakan mereka? Mereka binasa dengan izin Allah, dengan panah-panah mereka sendiri. Setelah semua mereka habiskan, yang melawan mereka hancurkan, mereka mengatakan sudah tidak ada yang bisa melawan kita dari penduduk bumi, maka kita perangi penduduk langit. Kita lawan penduduk langit supaya kalah. Akhirnya mereka lepaskan panah-panah mereka ke atas, turunnya itu memang ada darahnya, dibuat oleh Allah berdarah. Kalah mereka sudah. Tapi panah itu turun menghunjam ke tubuh mereka masing-masing, sehingga mereka semua apa? Mati. Sehingga disebutkan makhluk melata, binatang-binatang yang makan-makan bangkai itu sampai dikatakan bersyukur, berterima kasih karena makanan ada di mana-mana. Tapi akhirnya Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin kala itu mengatakan, ya Allah, sudah sangat terganggu dengan begitu banyaknya mayat di atas muka bumi ini. Maka akhirnya Allah turunkan hujan, air bah, sehingga akhirnya mayat ini semuanya hanyut kemana? Ke laut sehingga bersih. Ini Ya'juj dan Ma'juj, dikurung di tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain. Banyak orang ya berusaha untuk mencari di mana tembok itu. Ya kalau sudah tahu apa mau dijebol nanti ya susah ya kita. Ya, susah sendiri. Di ayat akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dzulqarnain sendiri mengatakan ya bahwa tembok ini tidak akan jebol kecuali pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pembahasan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.